Kedua Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya mendapat tugas dari guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai atau praobservasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan coaching supervisi akademik. Alhamdulillah sudah berjalan. Kita berkenalan Ibu ya, kenalkan dulu. Beliau adalah guru PAI dari SD Negeri Kedua Krandon, yaitu Bu Mimi Casmini. Bu Mimi mengampu pelajaran PAI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala Ibu ya di rumah, atau di rumah selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini santai aja Bu, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar coachingnya pra-akademik, karena nanti pra-observasi ini nanti akan mengukur bagaimana nanti kesiapan Ibu dalam nanti saya observasi. Jadi nggak usah tegang Bu ya, mudah-mudahan ringan saja obrolan kita kali ini. Baik. Nah, Bu Mimi, nanti dalam rencana observasi ini tujuan kita itu hanya untuk sharing ya Bu ya, untuk sharing, untuk berbagi pengalaman bersama. Nah, nanti saya akan mengukur sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya, yang akan Ibu lakukan selama nanti saya observasi. Ibu bersedia? Iya Bu, dengan senang hati. Alhamdulillah. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih, persiapan apa saja nanti yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu siapkan untuk observasi pada esok hari? Ya, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, evaluasi dan media pembelajaran. Masya Allah, berarti sudah lengkap nih Bu ya, RPP-nya sudah siap, LKPD, evaluasi dan media pembelajaran. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Ibu kalau boleh tahu tujuan nanti nih Bu, tujuan dalam RPP itu, tujuan pembelajarannya pada pertemuan nanti itu apa Ibu kalau boleh tahu Ibu? Iya, tujuan pada pembelajaran pada pertemuan nanti adalah agar siswa itu memahami sholat sunnah dan terlatih untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sholat sunnah yang Ibu nanti dalam RPP itu contohnya apa saja? Sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha, Masya Allah, luar biasa. Nah, Ibu kemudian kalau saya boleh tahu nanti area yang dikembangkan oleh Ibu pada saat pembelajaran nanti apa saja Ibu? Iya, area pengembangan yang akan dilakukan yaitu yang pertama siswa itu hafal niat sholat duha, kemudian hafalan surat Asyam serta hafalan surat Ad-Duha, dan juga hafal doa sesudah sholat duha. Identifikasi yang Ibu rasakan nanti yang akan Ibu ini berhasil nih, contohnya itu seperti apa Ibu? Iya, jadi melihat situasi anak-anak yang harus terlatih saat sholat duha ya. Jadi melihat keprihatinan ya Bu ya, walaupun kita di SD negeri gitu ya Bu, Masya Allah diterapkan sholat duha itu sangat luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti terbiasa di rumah ataupun di sekolah, dan ini menjadi kebiasaan baru di sekolah kita, Masya Allah, luar biasa. Nah Ibu, boleh Ibu kemukakan rencananya nih besok itu seperti apa sih Bu, rencana aksinya yang akan Ibu lakukan gitu? Iya, saya itu akan mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Oke. Kemudian dalam kelompok tersebut saya tugaskan berdasarkan diferensiasi produk dan berdiskusi ya mengenai perbedaan sholat tahajud dan duha dan rawatib ya. Masya Allah, jadi anak-anak itu belajar melalui diskusi ya Bu ya, tentang sholat tahajud, rawatib dan duha. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ini. Dari LPP-nya, dari kurikulumnya juga sangat menunjang untuk insya Allah mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh. Selanjutnya apa lagi Bu? Iya, kemudian mereka itu akan berpresentasi di depan kelas untuk memaparkan hasil diskusi ya yang telah mereka lakukan. Ya, Masya Allah. Jadi nanti anak-anak juga menggali keaktifan untuk berbicara ya Bu ya, untuk mengemukakan pendapatnya, berdiskusi dengan temannya. Kemudian apa lagi Bu? Mereka itu saya ajak untuk praktek sholat duha di masjid ya, dan menunjuk salah satu siswa untuk menjadi imamnya. Masya Allah, jadi langsung praktek ya Bu ya, langsung diuji coba gitu. Siswa itu sudah karena teori saja tidak cukup ya Bu ya, langsung praktek itu Masya Allah luar biasa. Jadi tempatnya di
di masjid. Di masjid, karena kebetulan kita juga berdekatan dengan masjid sekolah ya. Iya. Jadi Masya Allah itu juga salah satu aset yang luar biasa, jadi menunjang saat pembelajaran keagamaan ya. Iya. Terima kasih. Iya. Apalagi Bu? Lalu kemudian mereka itu menyimpulkan hasil pembelajaran dan memaparkan manfaat sholat sunnah ya, yang sudah kami pelajari. Khususnya sholat duha ya. Iya. Kemudian nah Ibu berdasarkan pengalaman Ibu nih Bu ya, Masya Allah nih, tadi saya luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti rencana aksinya nanti ketika diobservasi berjalan dengan baik Ibu ya. Nah, kalau pengalaman Ibu selama mengajar itu khususnya dalam materi sholat ini ya, sholat sunnah ini, kira-kira biasanya ada kendala apa nih Bu? Jadi biasanya yang sering terjadi itu adalah menggali keaktifan siswa ya saat berdiskusi. Jadi kurang aktif. Jadi anak-anak kadang-kadang malu ya Bu ya, jadi malu terus kemudian akhirnya tidak, ayo ini maju Masya Allah. Jadi nanti mudah-mudahan tergali lagi gitu. Selain itu apa lagi Bu, selain kendala yang anak kurang aktif gitu Bu? Biasanya kalau sholat duha di masjid itu anak-anak biasanya langsung tertib nggak tuh Bu? Ada yang langsung tertib, ada juga yang 1-2 siswa yang enggak khusyuk. Biasa anak-anak yang mudah-mudahan lebih tertib lagi, disiplin dalam baris, bukan baris ya, mengisi syafnya ya Bu ya. Itu yang luar biasa Masya Allah. Biasa anak-anak itu mudah-mudahan juga anak-anak ya bisa mengendalikan untuk bercanda gitu, harus ekstra ya Bu ya. Nah, nanti Ibu ketika tadi ada kendala dan rencana aksi dan itu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tadi sampaikan kepada saya. Nah, tanggung jawab Ibu selaku guru PAI dalam materi, khususnya materi ini itu apa saja Ibu? Ya, insya Allah ya, saya akan berusaha untuk terus belajar ya, agar pada setiap pembelajaran itu dapat diperbaiki sehingga pembelajaran itu akan berpihak kepada murid yang juga terukur ya, terencana juga. Masya Allah. Nah, tadi itu tanggung jawab Ibu, rencana aksi Ibu. Nah, kira-kira dengan cara apa gitu, dengan solusi apa gitu yang akan Ibu lakukan gitu seperti itu? Tentunya ya saya akan merefleksikan hasil pembelajaran kemudian ya, memperbaikinya dengan strategi dan metode pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti pas observasinya nih Bu, mudah-mudahan berjalan lancar. Namanya juga kita RPP kan rencana pembelajaran ya, nanti ketika aksi mudah-mudahan tidak ada kendala yang signifikan ya Bu ya. Jadi nanti mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian nanti dari itu solusi tanggung jawab Ibu sudah luar biasa. Nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Sama saya juga masih harus memperbaiki diri juga. Masih banyak yang saya juga sama-sama kita sering belajar karena kita rekan sejawat ya. Mudah-mudahan kita saling sharing bersama, berdiskusi bersama guna perbaikan pendidikan ke depannya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nanti besok observasinya berjalan lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, boleh nanti sharing bersama saya untuk berbagi bersama gitu. Amin Ibu ya, semoga Ibu juga dapat membantu saya dalam sharing bersama untuk perbaikan ya, khususnya proses pembelajaran ke depannya. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Ibu. Saya senang sekali berdiskusi ngobrol dalam praobservasi ini. Baik, terima kasih. Tadi kami sudah melakukan praobservasi pada program Guru Penggerak Angkatan 7, sesi coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya Ibu Nunung Sesmini. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Guru Pembina Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, pada sesi pasca observasi kali ini, samping saya adalah Bu Mimin Jasmini selaku guru yang saya observasi, kemudian samping saya adalah Bu Nurfitri Agustin selaku PPS saya. Alhamdulillah Ibu, kita langsung saja ke pasca observasi ya Bu, yang mohon izin mohon maaf waktunya. Baik Ibu, selama observasi kemarin Masya Allah luar biasa ya, saya sudah lihat saya juga bagaimana Ibu interaksi dengan siswa dan lain sebagainya. Boleh mohon izin Ibu, gimana perasaan selama kemarin itu? Begini ya, kasih baik Ibu, tujuannya kan selama pas kemarin apa Bu? Tujuan dari kegiatan yang kemarin itu ya agar saya dapat ya mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang sudah diobservasi. Jadi kemarin pas observasi saya sudah merancang bagaimana nanti proses observasinya. Kemudian pas observasi saya juga melihat Ibu sudah luar biasa menerapkan PSE dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Kemudian, nah perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi PSE itu bagaimana Ibu? Ya, saya sangat senang ya ketika pembelajaran saya diobservasi oleh Ibu ya, karena dengan demikian saya dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa. Jadi saya juga bisa melihat perkembangan Ibu dan saya juga dapat belajar dari Ibu ketika proses pembelajaran kemarin ya Bu yang Masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana menurut Ibu mengenai keterkaitan tujuan pembelajaran? Apakah ketika saat membuat RPP gitu ya sudah terlaksana semuanya gitu Bu? Iya, alhamdulillah menurut saya sih antara RPP dengan tujuan pembelajaran itu saling berkaitan ya. Yang saya itu pembelajarannya, namun tentunya saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Baik. Jadi Masya Allah, walaupun sama saya juga sedang belajar ya ketika RPP skenario pembelajaran sudah terbuat dengan baik gitu ya. Kemudian pas pembelajaran ternyata gitu ya ada saja yang terlewat sedikit dan itu nggak apa-apa. Nanti ketika proses pembelajaran lainnya nanti diperbaiki lagi untuk lebih baik lagi. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, boleh dong Ibu ceritakan hal-hal yang kira-kira yang harus diperbaiki dan apa yang membuat Ibu memuaskan saat proses pembelajaran kemarin? Yang harus saya perbaiki diantaranya pengelolaan kelas ya, dalam mengelola sosial emosional siswa gitu. Kemudian mengelola model pembelajaran yang diferensiasi gitu. Jadi saat itu ya yang harus diperbaiki mungkin kita sama-sama harus belajar tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran PSE ya, sosial emosional, karena itu sangat penting sekali dalam di era kurikulum merdeka ini gitu ya. Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan peserta didik nantinya. Jadi ketika pembelajaran itu sudah berlangsung baik, insya Allah mudah-mudahan banyak mutu pendidikan kita yang menjadi lebih baik lagi. Nah, yang memuaskannya apa ini? Ya, saya merasa bahagia ya dapat menjalankannya, mengajarkan praktek sholat duha kepada siswa. Mudah-mudahan nanti bekal untuk siswa kedepannya ya sampai akhir hayat ya mungkin belajarnya ya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti ke depan gitu ya terus continue gitu sholat duha ini, jadi sehingga kita berlomba-lomba untuk tasawwuful khairat. Jadi ada pahala kita, apalagi seorang guru, insya Allah ilmu yang bermanfaat ketika mereka sudah punya anak, ketika punya cucu, dan itu sholat duhanya terpakai amal jarang yang buat ibu gitu. Masya Allah biasa. Dan kita sebagai guru itu harus bahagia ya Bu ya, bahagia lahir batin bahwa ilmu nggak rugi lah, jadi profesi jadi guru itu nggak rugi insya Allah. Kemudian Ibu, nah apa yang harus dikembangkan ketika pembelajaran kemarin? Iya, yang menurut saya yang dapat dikembangkan itu seperti praktek sholat sunnah ya, khususnya itu sholat duha jika diterapkan dalam kegiatan rutin sekolah. Ya alhamdulillah di SD Nurul ini sudah rutin dilaksanakan, waktunya itu ketika istirahat, dan alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa menjalankan sholat duha serta setiap pulang sekolah juga setiap zuhur ya sholat zuhur berjamaah. Kalau kita alhamdulillah dikasih kemudahan masih besar di sini, karena salah satu aset juga gitu ya, walaupun kita ada musola kecil gitu kan
Baik, Ibu boleh ceritakan apa yang menurut Ibu dapat dikembangkan di kemudian hari terkait pembelajaran yang diferensiasi sholat duha itu? Ya, yang perlu dikembangkan ya itu praktik sholat duha, khususnya sholat duha kita kembangkan di sekolah ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Untuk praktik sholat duha setiap hari dilaksanakan oleh siswa dari sekolah. Insya Allah ya, walaupun kita di sekolah negeri, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan sholat kegiatan keagamaan khususnya sholat duha ini. Jadi sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang soleh gitu ya, beribadah dengan baik. Dan alhamdulillah kebetulan kita beriringan dengan kantor kepala desa dan kemudian ada Polindes dan masih mudah-mudahan menjadi sarana dan aset lingkungan kita supaya nanti bisa beriringan dengan sekolahnya, kegiatan sekolah. Jadi alhamdulillah pihak desa gitu, pihak DKM masih membantu sekali dalam proses pembelajaran, sehingga kalau kita butuh apa-apa gitu ya alhamdulillah bisa dibantu oleh DKM gitu, khususnya dalam kegiatan keagamaan ya Bu ya. Iya. Seperti kemarin pesantren kilat dan lain sebagainya, masya Allah masih mendukung sekali. Jadi seolah-olah kita hidup bersama karena di sini kebanyakan juga warga di desa ini. Ibu, nah kira-kira di kemudian hari apa yang akan Ibu lakukan? Ya, insya Allah ya saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya menjadi lebih baik dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang lebih mantap lagi. Sama-sama Bu, saya juga sedang belajar pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, karena itu luar biasa sekali ya, khususnya pada saat ini kan kurikulum merdeka ya. Ketika pembelajaran diferensiasi itu sangat penting karena setiap anak itu memiliki berbeda-beda ya. Ada yang belum bisa baca, ada yang sudah bisa baca, ada yang sudah mahir membaca. Ketika proses pembelajaran itu berdiferensiasi, proses produk dan lainnya gitu ya, mudah-mudahan itu bisa beriringan dan meningkatkan mutu pendidikan kita. Harapan Ibu bagaimana gitu, harapan kita semua gitu. Iya, semoga dengan saling sharing observasi ini ya dapat menjadi pembelajaran bersama guna meningkatkan pembelajaran yang lebih bermutu. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa percakapan pra-observasi dan observasi melihat Ibu mengajar dan kemudian kita ngobrol-ngobrol di awal pembelajaran dan sekarang pasca observasi, mudah-mudahan membuat salah satu langkah ke depan kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Sama saya juga sedang belajar di Guru Penggerak, sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti ke depannya apapun hal yang sekecil menurut Pak Nadiem Makarim, sekecil apapun lakukan di kelas kita masing-masing gitu. Sama mungkin saya juga akan menerapkannya semua rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Planner. Kalau kata Agim 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil dan mulai saat ini gitu ya, walaupun masih harus perbaikan di kemudian hari kan, tapi mudah-mudahan langkah kecil kita berdampak besar pada generasi yang akan datang, khususnya anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang lebih baik, soleh, sopan dan lain sebagainya, beradab tentunya dan sesuai dengan Pancasila gitu. Mudah-mudahan menjadi generasi unggul di kemudian hari dan tidak berdampak buruk bagi masa depan mereka gitu. Ibu terima kasih atas waktunya, mohon izin banyak mengganggu. Baik.